Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini sebelumnya kami dari kelompok RRE rancangan realisasi rancangan elektronika dengan judul judul laporan sistem keamanan pintu rumah dengan sensor ultrasonik dan buzzer. Sebelum itu kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Orlando Abradaikus dengan NIM 1507521022 dan dengan teman saya. Bayu Aji Munajat dengan NIM 15075210007. Oke, langsung saja untuk penjelasannya. Materi yang akan dibahas. Di sini ada 5. Yang pertama ada latar belakang, peralatan yang digunakan, cara kerja pada alat, flowchart, dan skematik, dan yang terakhir video hasil pembuatan alat. Latar belakang. Latar belakang yaitu kemajuan zaman di dunia ini selalu diiringi perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hampir setiap kegiatan manusia yang selalu ingin serba cepat, otomatis, praktis, dan efisien, serta ekonomis, sehingga dapat menghargai waktu yang ada. Untuk memenuhi semua kebutuhan dan tuntutan kemajuan zaman pada era serba canggih ini, maka kita harus selalu berpikir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu kebutuhannya adalah sistem keamanan pintu rumah. Sampai saat ini, sistem keamanan pintu rumah masih menjadi topik perbincangan karena banyaknya kasus kejahatan yang dialami masyarakat, mulai dari kehilangan barang-barang berharga hingga yang tidak terpikirkan, yaitu kasus pencurian, kasus penculikan anak. Apalagi jika masih menggunakan kunci konvensional sebagai sistem keamanan pintu rumah yang dianggap kurang efektif dalam menjaga ketat keamanan rumah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perangkat sistem keamanan rumah yang dapat menjaga setiap waktu. Untuk memenuhi kriteria di atas, maka penulis akan melakukan pengembangan dan penelitian untuk sistem keamanan pintu rumah dengan baik. Sebagai pengganti kunci pintu konvensional, pemanfaatan sensor ultrasonik adalah salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjagaan pintu rumah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis akan membuat prototipe sistem keamanan pintu rumah dengan sensor ultrasonik sebagai alat utama dalam tugas mata kuliah realisasi rancangan elektronika. Kemajuan teknologi pada sensor ultrasonik semakin meningkat dan banyak digunakan di berbagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sistem keamanan pintu rumah. Teknologi sensor ultrasonik merupakan suatu alat yang mengukur jarak suatu benda dengan gelombang suara ultrasonik. Selain itu, yang membedakan paper dan pembuatan alat yang dibuat oleh penulis mengenai sistem pada sensor ultrasonik adalah pengembangan sistem sensor ultrasonik yang lebih akurat digunakan untuk sistem keamanan pintu rumah. Hal ini memaksimalkan tingkat keamanan rumah yang lebih baik dibandingkan dengan sistem keamanan lainnya. Karena memungkinkan adanya pendeteksi suatu benda diukur dengan jarak yang ditentukan di hadapan sensor tersebut sekaligus meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pada pembuatan alat ini, teknologi sensor ultrasonik digunakan dapat membaca dalam setiap kondisi dan jarak tertentu untuk alasan sistem keamanan pintu rumah. Cara kerja sensor ultrasonik didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu, dan sensor ultrasonik ini akan diletakkan di depan pintu masuk rumah. Dengan itu, sistem keamanan pintu rumah akan terjaga dan dapat mencegah segala tindak kejahatan. Baik, untuk peralatan yang digunakan dalam alat yang kami buat. Untuk alat yang pertama adalah Arduino Uno R3, yaitu ada papan pengembangan microcontroller yang berbasis chip ATmega 328P. Arduino Uno memiliki 14 digital input dan output. Biasanya ditulis I/O, di mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM antara lain pin 0 sampai 13. Dan ada 6 pin input analog menggunakan kristal 16 MHz antara lain pin A0 sampai A5. Koneksi USB, jack listrik, header IC/SP, dan tombol reset. Hal tersebut adalah semua yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian microcontroller.
Dan selanjutnya peralatan yang kami gunakan adalah sensor ultrasonik, yang merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara, sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu 2000 Hz. Bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik biasa merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat padat hampir sama dengan refleksivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat cair. Akan tetapi gelombang bunyi ultrasonik akan diserap oleh tekstil dan busa. Kemudian alat yang ketiga yang kami gunakan adalah buzzer, yang merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Buzzer merupakan komponen elektronika yang tergolong transducer. Sederhananya, buzzer mempunyai dua kaki, yaitu positif dan negatif. Untuk menggunakannya secara sederhana, kita bisa memberi tegangan positif dan negatif 3-12 volt. Pada dasarnya, prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker, jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus, sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik dalam atau keluar tergantung dari arah, arus, dan polaritas magnetnya. Karena kumparan dipasang pada diafragma, maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik, sehingga membuat udara bergetar yang menghasilkan suara. Buzzer biasanya digunakan sebagai indikator dalam proses bahwa telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat atau alarm. Juga bisa digunakan sebagai indikasi suara. Yang D, LED. Light Emitting Diode atau LED merupakan suatu komponen yang dapat memancarkan cahaya. Struktur LED sama dengan dioda. Untuk mendapatkan pancaran cahaya pada semikonduktor, doping yang dipakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda akan menghasilkan warna cahaya yang berbeda. Bentuk LED bermacam-macam, ada yang bulat, persegi empat, dan lonjong. Berikut adalah gambar bentuk LED dan simbol LED-nya. Yang E, resistor. Resistor adalah suatu komponen elektronika yang paling sering dan umum dijumpai pada rangkaian listrik. Komponen ini memiliki fungsi utama sebagai penghambat atau penahan arus. Pada rangkaian elektronika, resistor digunakan untuk mengurangi nilai arus sebagaimana rumus I sama dengan V dibagi R, atau bisa digunakan untuk membagi tegangan dengan rangkaian pembagi tegangan dan banyak fungsi lainnya. Satuan resistor adalah ohm dan dapat diukur menggunakan avometer atau multitester. Yang terakhir, RFID, Radio Frequency Identification. RFID merupakan teknologi identifikasi yang berbasis pada gelombang radio. Teknologi ini dapat mengidentifikasi berbagai objek yang berbeda pada saat yang sama tanpa perlu kontak langsung atau jarak dekat. Sensor RFID adalah sensor yang menggunakan frekuensi radio untuk mengidentifikasi objek. Sensor ini terdiri dari dua bagian kunci, yaitu transceiver atau pembaca dan transponder atau tag. Setiap tag menyimpan data yang berbeda. Data tersebut adalah data identifikasi tag. Pembaca menggunakan gelombang radio untuk membaca data dari tag. Pembaca biasanya terhubung ke microcontroller. Microcontroller digunakan untuk memproses data yang diterima dari reader. RFID bukan hanya digunakan di kalangan industri saja, akan tetapi juga digunakan pada rumah sebagai alat pengaman pintu yang akan digunakan sebagai tempat kunci. Berikut adalah gambar dari RFID. Kemudian ada cara kerja dari alat yang kami buat. Yang pertama adalah Arduino R3 disambung dengan laptop yang diisi dengan codingannya.
Kemudian RFID akan mendeteksi kartu yang benar, maka LED hijau akan menyala. Jika RFID mendeteksi kartu yang salah, maka sensor ultrasonik akan mendeteksi, kemudian akan membuat buzzer menyala jika jarak atau mendeteksi objek kurang dari 10. Maka buzzer akan berbunyi dan LED akan menyala secara bergantian. Oke, yang keempat, flowchart dan skematik. Flowchart pertama yaitu dimulai yang nanti akan dihubungkan RFID RC522, kemudian akses akan diterima dan akan dihasilkan LED hijau on dan buzzer tone 1 kali, kemudian selesai. Nah, kemudian jika akses ditolak, ID tidak terdaftar dan hasilnya akan buzzer akan on dan sensor ultrasonik juga on, kemudian selesai. Kemudian ada skematik dari alat yang kami buat, yaitu RFID yang paling utama sebagai pendeteksi kartunya. Dan jika RFID disambungkan dengan ultrasonik, jadi jika kartu yang salah, maka ultrasonik akan berjalan dan mendeteksi jarak. Jika jaraknya kurang dari 10, maka buzzer dan LED akan menyala. Dan kemudian ada video hasil pembuatan alat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.